Bapak nelayan ya Pak? Kalau biasanya tuh Pak melaut tuh lihat cuaca itu dari mana Pak? Lihat cuaca dari atas lah, kecuali lihat dari HP. Kadang lihat dari cuaca, kalau cuaca hari ini es krim. Hari ini ekstrim ya Pak? Oh. Oh jadi juga sering lihat dari HP ya Pak? Ya, Oh. windy. Biasanya itu lihat di mana Pak kalau Windy. dari HP? Dari Windy? Oh. Oh jadi ada aplikasi juga ya Pak? Ada. Oh ada aplikasi juga ternyata. Nah Pak kalau misalnya yang biasanya ramalan cuaca dari BMKG pernah lihat nggak Pak? Yang biasanya di HP gitu Pak? Ya dari HP lah. Ya kayak gini loh Pak ya. Gimana ya? Ini jadi BMKG tuh ngeluarin gitu loh Pak, semacam pemberitahuan tentang cuaca gitu kan. Kalau hari ini tuh berawan. Nah ini tuh ramalannya untuk 5 hari ke depan. Jadi kalaupun Bapak pengen melaut gitu bisa ngelihat gitu loh, bahwa mungkin besok entah itu terjadi badai petir atau hujan. Jadi kan lebih waspada ya Pak ya. Nah, Jadi sekarang udah tahu ya Pak ya. Tahu. Oke, makasih Pak ya. iya, oke. Mau nanya nih Pak, jadi kan Bapak tinggal di daerah dekat pantai. Nah, untuk biasanya Bapak melihat cuaca itu seperti apa Pak? Misal untuk hari ini gitu. Jadi Bapak pernah nggak misal melihat dari aplikasi dari BMKG gitu? Nah, di situ ada di aplikasi kita tuh bisa melihat keadaan cuaca selama 3 hari ke depan gitu Pak. Nah, jadi kita bisa waspada gitu untuk kalau keluar bisa bawa jas hujan langsung Pak. Misal kalau di keterangan sini akan hujan gitu. Mungkin itu saja sih Pak ya. Terima kasih Pak. Ayu, ini kan kita kan di Bangka nih, oh. Nah, kita tuh kan sering ibaratnya di Semabung, kayak terus di Pagerawan tuh kan ada yang hujan, ada yang enggak tuh. Ayu tahu deh penyebabnya apa? Saya tahu ngapa ya? Nah, itu tuh pernah penyebabnya ada beberapa faktor yuk. Terus pertama tuh karena ada penguapan di tempat yang berbeda. Terus volume air juga kan. Entah di Semabung tuh tengah volume air naik atau apa kan. Jadi ya di Semabung tuh hujan. Terus yang di hujan tuh terus ngapa di Pagerawan tuh udah hujan? Karena ibaratnya apa? Dia tuh volume air di situ sedikit, terus penguapan juga sedikit macam tuh. Lebih rendah. Lebih rendah. Oh. Dan terus kita kan sering nih pergi-pergi kalau di rumah nih hujan yuk, terus tiba-tiba di jalan udah hujan karena nah kita tuh untuk mengetahui antisipasi tuh kita pernah kan di ponsel-ponsel tuh yuk laporan cuaca. Nah atau juga kita lihat di BMKG kita kan sekarang kan ada apa Instagram tuh, jadi kita bisa lah lihat-lihat 5 hari ke depan macam tuh untuk perjalanan. Masih yuk Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Sulistiani. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama saya Andi. Nah, di sini Kak, kami akan memberikan penyuluhan tentang cuaca. Kalau boleh tahu, kakak tahu nggak perbedaan cuaca sama iklim? Nah, kalau cuaca itu perubahan fisik atmosfer di suatu tempat dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan iklim perubahan cuaca di suatu tempat dalam jangka waktu yang panjang. Boleh nanya lagi nggak Kak? Kakak tahu nggak misal perbedaan cuaca di sini misalnya hujan kan, di Pangkal Pinang misalnya di Kampak panas. Kakak tahu nggak penyebabnya? Nah itu tuh karena ada perbedaan cuaca. Misalnya awan di sini tuh terbawa oleh angin. Misal di sini hujan kan, di sana panas. Karena ada perbedaan cuaca dan dibawa oleh angin. Selanjutnya itu karena ada perbedaan volume suhu, air, dan cuaca. Sekian, terima kasih Kak. Jadi gini Pak, kalau Bapak melakukan penanaman itu biasanya melihat cuaca nggak Pak? Biasa tuh lihat, tapi keadaan cuaca ini bisa iklim kan berubah. Sebenarnya kita tanam kalau tani ini harusnya kita harus seperti ini menjadi setiba-tiba kalau dia datang panas kayak bayam, datanglah hujan kayak bisa tumbuh ini bintik-bintik. Nah jadi gini Pak, Nah, jika Bapak mau mengetahui keadaan cuaca untuk beberapa hari ke depan, nah Bapak bisa melihat di Android Pak, bisa melihat cuaca beberapa hari ke depan supaya bisa membantu Bapak dalam melakukan
penanaman. Gini yo, kalau kami ini penanaman kami ini kapan kayak ini kan mau habis, kami tanam langsung, kami nggak pakai lihat. Karena macam mana berhubung kalau kita sistem ada katanya atau berhenti itu kita kan bisa nggak dapat duit. Nah, jadi makanya kita lanjut terus. Kapan ini kita tanam bayam, habis ini kan lagi panen, setelah ini bongkar ambul lagi bayam atau kangkung gitu. Kalau ada bibitnya tanam lagi ini. Kami nggak lihat perkiraan cuaca. Tapi kan kalau nggak melihat perkiraan cuaca kan Pak, resikonya lebih besar. Iya, tapi kalau semuanya gitu enak kita. Sayur itu jelas di Pangkal Pinang tuh kosong. Kalau semuanya gitu. Jadi semuanya nggak ada perkiraan cuaca. Makanya kalau kita nanam sekarang harusnya datang hujan ini lah. Bagus penanaman. Penanamannya kurang bagus. Sayurnya kurang, tapi harganya. Kalau musim panas, semua sayur tuh pasti menjadi harganya, aduh anjlok murah. Bisa-bisa pupuk nggak kepulang. Makanya kita ngerebut musim itu kan masang November, Desember, Januari kan hujan terus. Kalau kita mikir kan hujan untuk selama berapa bulan ini, kita nggak bekerja, nggak petani, otomatis bisa kelaparan. Jadi kita kejar terus pokoknya. Walaupun mau tidak mau kita kejar terus pokoknya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Selamat sore Pak. Sore. Perkenalkan nama saya Valentini, saya dari Universitas Bangka Belitung. Sebelumnya boleh saya tanya Bapak, siapa namanya Pak? Oh, nama saya Erik Susanto. Sebelumnya Bapak sudah tahu belum tentang iklim dan cuaca? Oh, kalau masalah iklim cuaca saya udah ngerti lah, kalau kita kan orang tani. Dari awalnya Biasanya penanaman ini ditanam pada musim panas atau musim sebenarnya tanaman sayur daun ini tidak mandang musim panas, musim hujan ya. Tergantung jadi cuacanya. Kalau cuacanya Mutiara Purwaya lebih bagus, cuaca panas lah istilahnya, hujan agak lumayan, ikan tuh kebantu serasi panennya. Kalau musim cuaca panas ekstrim itu agak sulit perkembangannya. Cuma bisa ditanam, cuma makan waktu antara waktu umur panen sama umur panen aja perbedaannya. Biasanya setengah bulan, seandainya ya. Kalau musim kemarau setengah bulan, kalau musim hujan mungkin bisa 1 bulan lebih. Itulah perbedaannya. keadaan iklim nih Pak sangat berpengaruh dengan pertumbuhan dan suhu kandungan unsur tanah. Maka dari itu sebelum kita menanam itu harus memprediksi ke BMKG itu Pak sebenarnya. Memang benar kalau kita mikirin kayak gitu ya, suasananya itu terlalu besar. Itu terlalu besar. Sebenarnya nggak perlu kayak gitu, udah tanaman kayak sayur dan ini tergantung kan istilahnya kecil ini. Kalau yang besaran juga orang nggak ada, karena kalau orang udah ngerti, maaf bukannya sepinter, kalau udah benar-benar orang tani, karena kalau sudah musim dari Januari sampai ini Desember itu udah tahu bulannya tuh, antara iklim pembagiannya itu. Jadi tanam sayur itu udah ngerti masalah iklim, atau musim kemarau, musim hujan udah diatur, ini ngerti udah. Kalau musim BAG itu tuh lain itu udah besar-besaran itu. Terima kasih ya Pak. Ayo.